Shalom, sidang jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita boleh masuk di dalam minggu pertama di bulan Juni, dan kita bersyukur bersama-sama meskipun di tengah situasi yang terjadi di bangsa kita masih ada wabah pandemik virus corona, tapi kita bersyukur bersama-sama kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur bersama-sama kami boleh masuk di dalam minggu pertama di bulan Juni ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kesempatan hari ini tidak kami sia-siakan begitu saja. Kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk diterangi oleh firman-Mu. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Kesempatan pada hari ini kita akan bersama-sama membuka kitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Jika sedang jemaat sudah menemukannya, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Saya akan membaca perikopnya. Cara hidup jemaat yang pertama. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataan ini itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan di kesempatan hari ini. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu belajar dari cara hidup jemaat mula-mula. Belajar dari cara hidup jemaat mula-mula. Kitab Kisah Para Rasul ini ditulis sekitar abad pertama dan disepakati oleh teolog-teolog sebagai lanjutan Injil Lukas, dan di sini memuat catatan tentang pekerjaan Roh Kudus serta penggenapan perintah amanat agung untuk memberitakan Injil hingga ke ujung bumi. Di dalam kitab ini ada dua tokoh sentral yang diceritakan di kitab Kisah Para Rasul ini, yaitu Petrus dan juga Paulus. Kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul, ini merupakan salah satu seperti laporan progres dari penyebaran Injil itu sendiri, yang berpusat dari Yerusalem dan berkembang sangat cepat hingga sampai ke ujung bumi, katakan. Dan di sini yang menulis kitab Kisah Para Rasul adalah Dr. Lukas.
Dr. Lukas sendiri, kalau kita melihat, dia menulis kitab Kisah Para Rasul ini sungguh sangat luar biasa. Dan kita bisa melihat bersama-sama kitab Kisah Para Rasul ini dari pasal 1 sampai pasal yang ke-28. Kalau kita melihat secara seksama, ada 3 struktur yang ditulis, dan ini menurut jangkauan penyebaran Injil. Kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul pasal 1, mulai dari ayat 1 sampai Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ketiga, itu berbicara tentang penyebaran Injil di Yerusalem. Lalu kalau kita masuk di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai pasal 12 ayat 25, ini berbicara tentang kisah penyebaran Injil ini di Yudea, di Samaria, dan di Syria. Dan kalau kita masuk di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai kitab Kisah Para Rasul pasal 28 sampai 31, di sini menceritakan penyebaran Injil hingga ke ujung bumi. Sungguh sangat luar biasa. Dr. Lukas membuat kitab ini. Tentu ini karena tuntunan dari Roh Kudus sendiri. Dan kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, di sini menceritakan tentang cara hidup jemaat mula-mula pada waktu itu. Kita bisa bersama-sama melihat bagaimana kerohanian jemaat mula-mula yang bisa berdampak terhadap lingkungan sekitar dan juga akhirnya bisa menambahkan jumlah setiap orang-orang percaya. Dan saya menilai bahwa jemaat mula-mula memiliki tingkat kedewasaan yang sungguh sangat baik adanya. Jemaat mula-mula saat itu dimulai dari suatu tempat, yaitu di Yerusalem. Jemaat mula-mula berkumpul dan mengadakan persekutuan di bait Tuhan. Cara hidup jemaat mula-mula begitu luar biasa, karena mereka menunjukkan kualitas hidup yang berbeda, sekalipun mereka berada di tengah satu situasi yang tidak baik dan mereka penuh dengan tekanan pada waktu itu. Tapi mereka, kalau kita baca ayat 47, mereka disukai semua orang. Disukai semua orang. Mengapa mereka bisa disukai semua orang? Karena jemaat mula-mula menjadikan kasih itu sebagai pola hidup setiap hari. Mereka senantiasa sehati sepikir di dalam satu dengan yang lain, di dalam kebutuhan satu dengan yang lain. Dan yang paling menonjol di dalam jemaat mula-mula adalah mereka hidup dalam persekutuan yang kuat dan memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Kalau jemaat gereja mula-mula sangat peka, sangat rindu, haus akan firman Tuhan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita saat ini? Kita akan belajar bersama-sama dari cara hidup jemaat mula-mula yang memiliki tingkat kedewasaan yang sangat baik. Ada 3 sikap yang dapat kita pelajari dari cara hidup jemaat mula-mula ini. Sikap yang pertama ada di ayat 42. Di sana sikap yang pertama yang dapat kita lakukan adalah kita harus bertekun. Bertekun.
Kalau dilihat dari konteks dari ayat ini, kehidupan dari jemaat mula-mula pada waktu itu adalah kehidupan yang mencerminkan kedewasaan dalam bersekutu, yaitu mereka tekun dalam persekutuan. Karena setiap orang-orang yang menerima perkataan dari Rasul Petrus pada waktu itu, mereka memberi diri untuk dibaptis. Dan ini merupakan sebuah langkah awal dalam kehidupan seseorang yang telah bertobat. Dan setelah mereka memberi diri untuk dibaptis, mereka melangkah lebih lagi. Apa langkah lebih lagi? Mereka mau bertumbuh bersama-sama dalam sebuah ketekunan untuk belajar firman Tuhan. Dan mereka mau bersekutu. Tekun di sini, kalau saya melihat di dalam bahasa Yunani-nya, diartikan sebagai berpegang kepada. Kalau bahasa Yunani-nya adalah proskarterontes, yang artinya berpegang kepada. Orang-orang yang baru saja dibaptis, mereka bersehati untuk berpegang kepada pengajaran rasul-rasul. Dan di dalam persekutuan, mereka hidup di dalam satu kerukunan dengan sesama. Orang percaya yang memberi dirinya untuk dibaptis. Mereka bukan hanya bertekun, mereka bukan hanya berpegang kepada pengajaran rasul-rasul, mereka bukan hanya rukun satu dengan yang lain. Tapi kita dapat belajar. Kalimat selanjutnya menuliskan bagaimana mereka yang baru diselamatkan ini. Di sana dikatakan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Hal ini menegaskan kembali bahwa benar-benar ada kehidupan yang sangat intim di dalam persekutuan itu sendiri, yang mereka lakukan secara bersama-sama. Tidak ada rasa malas, tidak ada rasa ogah-ogahan, tapi mereka bertekun di dalamnya. Dan bahkan mereka sangat disukai. Kalau kita membaca ayat 47, ketika mereka hidup bertekun, mereka disukai. Kalau kita lihat dari hasil ketekunan itu sendiri, ketekunan dalam jemaat mula-mula menghasilkan buah yang indah. Meskipun mereka pada waktu itu mengalami berbagai macam penindasan ataupun penganiayaan dari pihak-pihak luar yang tidak senang dengan keadaan mereka, tidak senang dengan keberadaan mereka pada waktu itu. Tapi itu bukan berarti mereka berhenti begitu saja. Tapi mereka malah bertekun untuk memuji Tuhan, untuk bersama-sama bersekutu merenungkan firman Tuhan. Hasilnya, iman mereka menjadi kuat di dalam Tuhan. Karena ketekunan mereka, janji Tuhan tergenapi dalam hidup mereka. Mereka dapat menjadi saksi Kristus. Mereka disukai oleh semua orang. Sebagai orang percaya, kehidupan kita seharusnya selalu rindu untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita mau untuk bertekun dan memiliki kesehatian untuk selalu bersekutu bersama-sama, maka kita akan melihat bagaimana hasil Allah yang Allah kerjakan
ketika kita memiliki kehidupan untuk bersekutu bersama-sama. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk dapat tetap selalu bertekun di dalam hidup kita masing-masing. Bertekun di dalam merenungkan firman Tuhan, bertekun di dalam ibadah, bertekun di dalam bersekutu di rumah kita masing-masing, bertekun juga di dalam persekutuan kita di gereja. Itu adalah ciri atau sikap yang pertama yang dapat kita lakukan dari jemaat mula-mula. Sikap yang kedua yang dapat kita pelajari bersama-sama dari jemaat mula-mula ada di ayat 44, yaitu sikap yang kedua adalah kita harus bersatu. Harus bersatu. Dalam ayat yang ke-44 ini ditegaskan kembali bahwa orang-orang yang baru percaya atau baru bertobat itu mereka tetap bersatu. Bersatu untuk bersekutu, bersatu untuk memuliakan Allah. Persatuan satu dengan yang lain ditandai dengan apa yang mereka miliki adalah kepunyaan semua, bukan hanya kepemilikan secara individu saja. Dan hal ini menunjukkan segala pengajaran yang mereka terima pada waktu itu dari rasul-rasul, mereka langsung terapkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Mereka bersama-sama di dalam satu komunitas menjadikan hidup mereka mau bersatu. Tadi yang pertama, sikap yang pertama, mereka mau bertekun. Ketika mereka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, maka hasilnya adalah kehidupan mereka mau untuk bersatu. Bahkan dikatakan adalah segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini luar biasa. Bahkan kalau kita membaca di ayat selanjutnya, di ayat 45, dikatakan bahwa selalu ada dari mereka itu menjual harta milik mereka untuk membagikannya kepada sesama yang membutuhkan dan juga memerlukan, serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bahkan kalau kita membuka lagi kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35, kita melihat juga situasi bagaimana jemaat pada waktu itu juga tetap menjaga persatuan yang solid, persatuan yang kuat terhadap satu dengan yang lain. Bahkan mereka tidak memandang status sosial. Mereka tidak memandang latar belakang mereka masing-masing. Tapi mereka menganggap semuanya adalah satu di dalam Kristus. Ketika kita mau bersatu itu berarti berbicara mengenai seseorang untuk tidak sendiri dalam melakukan sesuatu. Jemaat mula-mula memiliki kemauan untuk bersatu di dalam tujuannya. Tujuannya adalah untuk bertumbuh bersama-sama. Bahkan dapat dilihat dari hasilnya jemaat mula-mula memiliki kesatuan hati ketika mereka mau bersatu. Mereka memiliki kehidupan yang bisa saya katakan mereka hidup sangat romantis seperti pasangan. Mereka menganggap apa yang mereka miliki adalah milik bersama. Dan sampai kepada mereka menjual apa yang menjadi milik pribadi, dan itu dijadikan sebagai milik bersama. Ini adalah salah satu persatuan, satu komunitas yang saya anggap tadi adalah romantis, seperti sebuah pasangan. Kehidupan jemaat mula-mula
yang hidup mau bersatu dapat kita jadikan satu pelajaran yang berarti. Bagaimana setiap orang-orang yang hendak mau bersatu menciptakan sebuah hubungan yang erat satu dengan yang lain. Kita dapat melihat salah satu contoh dari kisah di dalam tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama, yaitu Ayub. Ayub. Kita tentu semua tahu tentang Ayub. Ayub dan istri serta sahabat-sahabat Ayub, mereka mau bersatu ketika kehidupan Ayub itu dalam kondisi yang baik. Dalam kondisi yang baik mereka mau bersatu. Tapi kita bisa melihat ketika Ayub seolah-olah dianggap terkena kutuk dari Tuhan, maka istri dan sahabat-sahabat Ayub ini malah mencemooh Ayub. Bahkan lebih parahnya lagi, Ayub disuruh untuk mengutuki Tuhan Allah. Berbeda dengan jemaat mula-mula. Ketika mereka sudah memberi diri untuk dibaptis, langkah mereka berikutnya mereka mau hidup di dalam satu persatuan yang sungguh sangat indah. Bahkan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Hal luar biasa terjadi pada jemaat mula-mula. Oleh karena itu, betapa pentingnya setiap kita untuk memiliki kehidupan yang mau bersatu dengan sesama. Manusia membutuhkan orang lain karena kita adalah makhluk sosial. Kehidupan yang mau bersatu bukan hanya ketika orang tersebut hanya dalam keadaan baik saja, tapi dalam keadaan buruk sekalipun kita harus memiliki sikap untuk tetap bersatu. Karena dengan demikian kita adalah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Karena orang yang dewasa di dalam Tuhan menganggap semuanya itu adalah sama dalam keadaan apapun, sehingga ketika kita mau untuk bersatu dengan orang lain, maka dapat dipastikan bahwa kita menjadi kesenangan bagi banyak orang. Itu semua karena kehidupan kita yang mau bersatu dengan orang lain. Sikap yang kedua yang kita pelajari bersama-sama dari jemaat mula-mula ini, yaitu mereka mau untuk bersatu. Sikap yang ketiga yang dapat kita pelajari dari jemaat mula-mula ini ada di ayat 47, yaitu kita harus menjadi berkat. Kita harus menjadi berkat. Jemaat mula-mula pada waktu itu dengan segala perbuatan dan tingkah laku mereka dan di dalam kehidupan mereka mampu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya itu, mereka bahkan disukai oleh semua orang. Ayat 47 ini merupakan salah satu akibat dari ayat 46. Dalam ayat 46 ini menuliskan kembali kata bertekun yang dipakai dalam ayat 42. Tapi dalam pengertiannya memiliki perbedaan. Karena dalam ayat 42 kata bertekun ini di sini berbicara, tadi saya katakan, mengenai berpegang kepada. Tapi ayat 46 ini, kata bertekun di sini menunjukkan kepada jemaat ini yang mengeluarkan
banyak waktu untuk bersekutu bersama-sama. Dan hal ini menunjukkan ketekunan yang ada di dalam jemaat tidak menjadi pudar, bahkan menimbulkan dampak yang luar biasa. Mulanya mereka hanya berpegang kepada setiap ajaran rasul, tapi kini mereka telah bertambah, bukan hanya berpegang, tapi mereka juga mengeluarkan banyak waktu untuk sesama mereka. Banyak waktu untuk sesama mereka, bukan untuk bergosip, bukan untuk berhura-hura, tapi mereka untuk bersekutu, merenungkan firman Tuhan. Sungguh luar biasa. Mereka dapat hidup menjadi berkat bagi sesama. Mereka berkumpul untuk bersatu dan bersekutu dengan perasaan yang sangat gembira dan dengan kesederhanaan dari hati yang terdalam, sehingga ada satu perasaan memancarkan kepada orang lain, dan orang lain itu menjadi terberkati, dan akhirnya banyak orang menjadi percaya dan bertobat. Pertanyaannya adalah, mengapa jemaat mula-mula pada waktu itu dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya? Ada dua alasan mengapa mereka bisa jadi berkat. Yang pertama yaitu karena mereka memiliki sikap kerendahan hati. Ketika mereka mendengar tentang pengajaran dari Rasul Petrus, mereka memiliki hati yang mau diubahkan. Hati mereka langsung seperti tertembus, atau bisa dikatakan tertikam ketika mendengar pengajaran atau khotbah dari Rasul Petrus. Oleh sebab itu, kalau kita lihat hasilnya ketika mereka menyerahkan diri mereka untuk bertobat dan dibaptis, dan karena kerendahan hati mereka, akhirnya mereka dapat menjadi berkat bagi orang lain. Itu adalah alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa mereka dapat menjadi berkat bagi orang lain? Karena mereka memiliki hati untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Dari dasar kerinduan ini menjadikan Allah untuk memberkati mereka, sehingga mereka dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita melihat Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31, Dr. Lukas di sini menuliskan mengenai doa jemaat. Doa yang jemaat naikkan pada Allah dapat kita lihat di sini berfokus kepada permohonan mereka di dalam satu keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Dan ketika mereka berdoa seperti itu, maka Allah memberkati kehidupan mereka, dan mereka dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Itu adalah dua alasan mereka mengapa dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, mari kita memiliki kehidupan yang dapat menjadi berkat bagi orang lain dalam hal apapun itu. Jadi berkat bagi orang lain. Dan perlu kita sadari bersama-sama,
kehidupan yang dapat menjadi berkat bagi orang lain, itu tidak lepas dari peran Roh Kudus itu sendiri yang selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Setiap orang percaya, kehidupan jemaat mula-mula membuat kita menjadi diteguhkan kembali untuk kita bersama-sama dapat bertekun, kita dapat mau untuk bersatu, dan kita dapat untuk menjadi berkat bagi sesama. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita sidang jemaat Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa syafaat bersama-sama. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah terbentang bagi kami, mengingatkan kami kembali, meneguhkan kami kembali. Kami belajar dari jemaat mula-mula. Ada 3 sikap yang kami pelajari bersama-sama. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat bertekun, ajar kami Tuhan untuk kami dapat tetap bersatu di dalam Tuhan, bahkan ajar kami Tuhan untuk kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman yang kami renungkan pada kesempatan hari ini dapat menjadi rema dalam hidup kami dan berakar dan berbuah di dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan GKI Ebenezer di tempat ini. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tuhan berkati, Tuhan lingkupi kami. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesehatan dalam hidup kami. Kami berdoa dimanapun kami beraktivitas maupun bekerja, baik itu yang di dalam rumah, baik itu juga yang di luar rumah. Tuhan juga memagari kami dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan yang akan membentengi kami. Cukupkan segala kebutuhan yang kami perlukan di masa-masa pandemi ini juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gedung gereja konsistori pastori beserta fasilitasnya. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan yang memagari dengan darah-Mu yang kudus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Henry Tobin di dalam masa mengandung pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati ibu dan anak yang ada dalam kandungan, berikan kekuatan dan kesehatan. Setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, Tuhan menyucikan dan menguduskan sehingga dapat menjadi kekuatan di dalam kehidupan Ibu Henry Tobin. Kami berdoa untuk tiba pada waktu persalinan nanti, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang membuat ibu dan anak dapat sehat. Itu semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan Ibu Henry Tobin. Kami berdoa juga Tuhan untuk pergumulan dari keluarga Bapak Dewa dan juga keluarga Bapak Jimmy Ginting. Kedua keluarga ini Tuhan merindukan kehadiran anak laki-laki maupun anak-anak perempuan di tengah-tengah keluarga ini. Kami bersatu hati dan tetap berdoa biarlah kiranya Tuhan yang tetap terus meneguhkan iman percaya kedua keluarga ini kepada-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya bersama-sama berdoa bahwa mujizat-Mu Tuhan Yesus itu masih ada sampai saat ini, dan Tuhan yang menggenapi di tengah-tengah kedua keluarga ini. Berikan kekuatan, berikan kesabaran, berikan ketekunan kepada keluarga ini untuk menantikan penggenapan janji Tuhan terjadi di dalam kehidupan keluarga mereka. Anak laki-laki dan anak-anak perempuan boleh hadir di tengah-tengah keluarga ini. Itu semua karena campur tangan Tuhan ada dalam kehidupan kedua keluarga ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, satukan hati kami untuk kami dapat tetap terus berdoa bagi pemerintahan bangsa kami. Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Biarlah kiranya Tuhan memberkati bersama para menteri, bersama pemerintahan daerah di dalam menangani wabah pandemi virus corona ini. Berikan hikmat marifat di dalam kehidupan mereka sehingga setiap keputusan atau kebijakan yang diambil biarlah itu dapat membuat satu perubahan di dalam mengatasi wabah pandemi virus corona ini.
Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah kiranya kekuatan kesehatan Tuhan juga limpahkan di dalam kehidupan pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa Tuhan Yesus pada saat ini untuk para tim medis yang menangani setiap para korban yang terkena dari wabah ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberkati tim dokter, tim perawat, tim relawan di dalam membantu menangani setiap para korban. Berikan kekuatan kesehatan dalam hidup mereka, berikan sukacita di dalam hidup mereka, berikan damai sejahtera dalam hidup mereka ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, jerih lelah mereka tidak sia-sia di hadapan. Mereka semakin lagi giat, itu semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga yang mereka tinggalkan di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk setiap orang-orang yang sudah terkena wabah pandemi ini, mulai dari yang ODP, PDP maupun positif virus corona. Tuhan yang berkarya dalam hidup mereka, berikan kekuatan kesehatan, pemulihan yang berasal daripada-Mu. Tuhan yang sanggup menyembuhkan di dalam segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka boleh merasakan kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Berikan sukacita, pengharapan, dan damai sejahtera dalam kehidupan setiap orang-orang yang sudah terkena wabah pandemi ini. Kami bersyukur bersama-sama juga ya Bapak untuk setiap orang yang boleh sembuh dari wabah ini. Biar kiranya Tuhan memberkati mereka. Tetap Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan dalam hidup mereka, dan cukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat seluruh gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ini. Biarlah kiranya Tuhan tetap membuat kami bersatu hati berdoa bagi bangsa kami ini Tuhan. Kami merindukan pemulihan lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah kiranya kuasa kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa kami, melawat bangsa kami semua Tuhan. Kami merindukan kami semua Tuhan Yesus dapat bersama-sama berkumpul kembali, bersekutu bersama-sama di gereja. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah kiranya wabah ini Tuhan boleh berakhir di bangsa ini. Dan kami Tuhan dapat tetap bersatu hati berdoa bersama-sama di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah setiap rangkaian doa kami yang kami panjatkan dan kami serukan hanya di dalam satu nama yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan bersama-sama menerima doa berkat, dan kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Namun sebelumnya kita akan satu pujian yang mengatakan, Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan pada segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur bersama-sama untuk tuntunan penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk lawatan-Mu di dalam ibadah kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Tuhan tetap terus memberkati, menjaga dan melindungi kami di dalam setiap aktivitas kegiatan kami. Selanjutnya bahkan 1 minggu ini kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu mencukupkan juga segala kebutuhan yang kami perlukan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari seluruh sidang jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.